Ya, pemirsa, kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas, sementara 30 lainnya yang hilang masih dalam pencarian petugas. Kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb pada Minggu pagi. Besarnya api membuat bagian kabin kapal dipenuhi asap pekat. Meski kebakaran, kapal masih bergerak di tengah laut. Kebakaran ini pun memicu kepanikan luar biasa di atas kapal. Ratusan orang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya menggunakan sekoci. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Evakuasi pun masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Ratusan penumpang yang selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya langsung mendapatkan perawatan dari petugas. Sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Semua loncat ya? Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Lumayan, Pak. Lumayan? Jauh. Itu berenang sambil Kita serenang gitu. berenang gitu ya? Iya. Terus sampai bisa sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Ada kita agak ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Sendiri. Kalau sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter itu. Dari penyelidikan awal, api diduga berasal dari muatan kapal. Namun investigasi penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini dari korban KM Mutiara Sentosa? Langsung saja kita bergabung dengan Faris Purnama yang akan melaporkan langsung dari Pelabuhan Kali Anget, Sumeneb, Jawa Timur. Ya, selamat pagi rekan Faris. Bisa Anda jelaskan kondisi terkini di sana? Bagaimana dengan proses evakuasi? Apakah sudah seluruhnya berhasil dievakuasi? Ya, selamat pagi. Dapat kami laporkan dari Pelabuhan Kali Anget, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur, di mana sejak dini hari tadi ada 4 korban yang telah dirawat dan dirujuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kabupaten Sumeneb, seperti itu. Ya, Faris, jadi ada berapa korban lagi yang masih hilang dan bagaimana dengan proses pencarian korban? Untuk informasi sementara, kami mendapatkan informasi bahwa total korban yang telah terevakuasi ada sekitar 234 orang. Sementara untuk korban yang hilang, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, hingga saat ini petugas masih disiagakan di Pelabuhan Kali Anget, Kabupaten Sumeneb untuk berjaga-jaga apabila ada korban yang berhasil diselamatkan dan dibawa ke Kabupaten Sumeneb, seperti itu. Ya, Faris, artinya apakah pada pagi hari ini seluruh proses evakuasi telah berlangsung atau telah berhasil dilakukan atau masih ada yang tersisa hingga saat ini? Kami belum mendapatkan informasi, namun sejak dini hari tadi ada 5 korban yang berhasil dievakuasi dan telah dibawa ke Surabaya, sementara 4 korban masih dirawat di rumah sakit di Kabupaten Sumeneb. Ya, Faris, bisa Anda tunjukkan secara langsung kepada pemirsa situasi terkini yang ada di sekitar Anda? Apa saja aktivitas yang saat ini masih dilakukan oleh petugas di sana? Silakan, Faris. Ya, baik. Saat ini sejumlah petugas masih bersiaga di posko korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di Pelabuhan Kali Anget, Kabupaten Sumeneb. Hingga saat ini petugas masih berjaga di sekitar lokasi seperti ini. Ya, kalau hingga pagi hari ini apakah masih banyak warga atau keluarga yang mencari anggota keluarganya menjadi penumpang di sana masih hilang? Hingga pagi ini
belum ada pihak keluarga korban yang ada di posko gitu. Baik, Namun, ya. ya, Faris, jadi saat ini petugas masih banyak yang bergerak ya menuju ke lokasi kapal terbakar untuk melakukan proses evakuasi di sana. Bisa ditunjukkan seperti apa situasi tepi pantai atau lautan yang menuju ke arah lokasi kejadian? Bagaimana Ya, dengan hingga saat kondisi ini. cuaca dan juga gelombang laut saat ini? Ya, hingga saat ini petugas masih bersiaga ya, dan terdapat juga beberapa ambulan dari Polresta Kabupaten Sumeneb, juga ambulan dari daerah di Kabupaten Sumeneb begitu. Ini masih ada beberapa ambulan yang masih terus siaga di Pelabuhan Kaliangat Kabupaten Sumeneb. Ya, rekan Faris, Ya, ini ini sejumlah korban masih dirawat dan sejumlah korban juga ada yang tewas di sana. Ini apakah sudah diketahui apa penyebab mereka harus dirawat dan apa penyebab juga mereka sejumlah orang ini di sana meninggal dunia? Untuk korban meninggal dunia kami belum mendapatkan informasi, namun untuk korban yang selamat dan saat ini telah dirawat di salah satu rumah sakit, saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Diperkirakan mereka sakit karena kelelahan seperti itu. Baik, terima kasih Faris Purnama melaporkan langsung dari Sumeneb, Jawa Timur, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini, begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berikut kronologi kejadian kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II dilaporkan terbakar hingga proses evakuasi dilakukan. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, dengan 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 7 pagi. Pukul 8.24 waktu Indonesia bagian Barat, Sah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengkoordinasikan penyelamatan darurat.
Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi dengan menentukan posisi terakhir kapal. 40 menit kemudian, KMP Mutiara Sentosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya, proses evakuasi langsung dilakukan pada pukul 10 pagi. Kapal tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Pos SAR Sumeneb mengerahkan RIP 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terulang, pemirsa. Ya, seorang siswa SD kelas 3 menderita pendarahan di usus akibat dianiaya rekannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang siswa kelas 7 harus kehilangan 2 ruas jari akibat jadi korban perundungan kakak kelas. Bocah kelas 3 SD AFKN 9 tahun harus menjalani operasi karena usus perutnya mengalami pendarahan akibat dianiaya teman sendiri di Tasikmalaya. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Tasikmalaya, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Margono. Ibu korban mengaku kejadian berawal saat mengambil rapot kakak korban di sekolah. Tiba di sekolah, ia melihat korban dipukuli dan ditendang pada bagian perut oleh temannya. Sampai rumah, korban mengeluh perutnya sakit hingga dibawa ke IGD. Usai kejadian ini, orang tua sudah melapor ke Polres Tasikmalaya dan kasus dalam penyelidikan. Perundungan di sekolah juga dialami siswa MTS kelas 7 di Pati. Bahkan, korban harus kehilangan 2 ruas jarinya karena putus terjepit pagar besi sekolah akibat perundungan. Korban pun dirawat di Rumah Sakit KSH Pati. Korban mengaku kejadian berawal saat korban dikeroyok 3 kakak kelas 9. Korban terpojok berusaha kabur dengan naik pagar besi sekolah. Naas, tangannya terjepit, hingga 1 ruas jari telunjuk putus dan 1 ruas jari manis diamputasi di rumah sakit. Pihak keluarga juga sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditindak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok mencuri sayur, seorang wanita diikat pedagang di tiang listrik hingga babak belur dihakimi massa di Pasar Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur. Iya, pedagang emosi karena sering kehilangan barang dagangan hingga video rekaman pun viral. Seorang wanita tak berdaya saat diikat di tiang listrik oleh sejumlah pedagang yang emosi di Pasar Segiri, Samarinda. Bahkan aksi main hakim sendiri sempat terjadi hingga pelaku tak berdaya. Sebelumnya, ia terpergok mencuri sayur di salah satu kios pedagang. Menurut warga, pelaku berulang kali melakukan pencurian sehingga emosi pedagang memuncak saat ia tertangkap. Video aksi main hakim sendiri ini pun viral. Sementara warga tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku lalu diserahkan ke keluarga. Polisi pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan mengimbau dugaan tindak pidana sebaiknya dilaporkan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Saat sedang memberikan tausiah tentang alam kubur, seorang ustadz tiba-tiba tersungkur dan meninggal di Durensawit, Jakarta Timur. Ratusan warga pun datang berduyun-duyun mengantarkan jenazah saat dimakamkan ke TPU Dermaga. Sebab kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejumlah ibu-ibu pengajian berteriak histeris saat Ustadz Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah di salah satu rumah warga, kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah pun segera membawanya ke rumah sakit, namun naas, ia dinyatakan meninggal dunia. Video ini pun viral. Usai menjalani identifikasi, jenazah dibawa keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan kejadian ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Tetangga dan warga sekitar sangat mengenal almarhum sebagai sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan warga pun ikut mengantarkan jenazah saat akan dimakamkan keluarga ke TPU Dermaga Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Heboh di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan harus berjalan kaki di atas bara api tanpa alas kaki saat menjalani pelatihan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan akhirnya buka suara. Video ini memicu kehebohan di media sosial, memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, seseorang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video ini pun viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan, aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan program pelatihan ini dilaksanakan dengan pendampingan instruktur kompeten. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, Kementerian Dalam Negeri malah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Ya, usulan kenaikan gaji disampaikan Asosiasi Kepala Daerah dengan alasan beban pekerjaan semakin berat. Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, namun Kementerian Dalam Negeri malah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah soal tugas yang makin pelik, tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan Asosiasi Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi peraturan pemerintah soal gaji para kepala daerah. Sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nantinya akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Sepanjang tahun ini saja, 12 kepala daerah terjerat OTT KPK. 5 diantaranya merupakan kepala daerah di Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Lutfi pun menegaskan tidak ada lagi titip menitip proyek. Tak tambahi tagline jabatan kita, no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK sendiri yang akan tindak. Usai disentil Gubernur DKI Jakarta, pagar besi setinggi hampir 3 meter yang baru dibangun di depan sebuah mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Ya, Gubernur Pramono Anung meminta pengelola mal tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan Jakarta. Ramai memicu spekulasi soal situasi keamanan Jakarta. Pagar besi yang sebelumnya membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Sebelumnya, pemasangan pagar besi setinggi hampir 3 meter dan sepanjang 100 meter ini memicu tanda tanya.
Publik berspekulasi pembangunan pagar besi untuk mengantisipasi situasi keamanan dan maraknya aksi massa di Jakarta. Tidak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Sementara itu setelah pagar besi ramai jadi sorotan publik, pihak Mall Pakuan Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan. Ya, Kepala Bagian tegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan sumber anggaran diserahkan kepada pemerintah. Mahkamah Konstitusi tegaskan makan bergizi gratis bukan bagian dari komponen utama biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp769,1 triliun atau sekitar 20% APBN di 2025 dan dari jumlah tersebut Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program MBG bagi peserta didik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak Istana Kepresidenan akan mempelajari lebih dulu putusan MK terkait pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah putusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu. Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan di tengah putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemisahan anggaran pendidikan dan MBG. Kepala BGN menegaskan lembaganya tidak berwenang menentukan sumber anggaran karena merupakan kewenangan pemerintah. Itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira. Karena kami ini kan mau anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. 2026. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian gugatan uji materi program makan bergizi gratis yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama 6 pemohon lainnya. Dalam putusannya, MK memerintahkan anggaran program makan bergizi gratis harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat di APBN 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan Rosuryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak termohon. Sidang dimulai sekitar pukul 9 pagi dan menghadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Roy Suryo sendiri hadir dalam sidang hari ini. Ya pemirsa, kita menuju ke Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi terkini dari jalannya sidang pra-peradilan Roy Suryo. Ya, selamat siang Amrina, apa yang bisa disimpulkan dari sidang hari ini?
Iya, Pram dan juga Syafa, benar sekali bahwa hari ini kembali dilakukan adanya sidang lanjutan berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo. Dan untuk sidang ini tadi sudah dimulai sekira pada pukul 9 dan baru saja selesai sekira pada pukul 10.20 sehingga hingga saat ini untuk proses sidang lanjutan pra-peradilan jilid ketiga ini sudah selesai dilaksanakan dengan agenda pada hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli dari Polda Metro Jaya, yang mana ahli yang dihadirkan ini adalah seorang akademisi dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia yang bernama Dr. Hendri Jayadi. Pram dan juga Syafa, kalau tadi kita dengarkan keterangan dari ahli berkaitan dengan gugatan pra-peradilan jilid ketiga ini, tadi kita bisa mendengarkan bagaimana pandangan ahli berkaitan dengan gugatan pra-peradilan, yang mana kali ini fokusnya adalah dari pihak Roy Suryo meminta ganti rugi terhadap pihak Polda Metro Jaya. Terdapat sejumlah poin-poin yang memang tadi disampaikan oleh ahli berkaitan dengan gugatan pra-peradilan atas ganti rugi ini, di mana ahli tadi berpendapat bahwa gugatan ganti rugi ini menurutnya tidak bisa dilakukan oleh seseorang selama status tersangkanya masih melekat, meski sebelumnya tindakan seperti penangkapan lalu juga penahanan serta penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya ini sudah dinyatakan tidak sah dalam pra-peradilan jilid pertama. Lalu dari pihak ahli tadi juga menyampaikan bahwa beberapa komponen ganti rugi yang dimasukkan oleh pihak Roy Suryo, salah satunya ini adalah ganti rugi untuk biaya advokat, ini menurutnya tidak dapat dimasukkan ke dalam komponen ganti rugi karena termasuk biaya personal ataupun juga biaya private oleh tersangka. Hal ini sesuai putusan MK nomor 77 tahun 2020. Sehingga kalau kita simpulkan dari pendapat ahli yang dihadirkan oleh pihak Polda Metro Jaya tadi, dari ahli berpendapat bahwa seharusnya gugatan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh Roy Suryo yang meminta ganti rugi dari pihak Polda Metro Jaya ini tidak bisa dilakukan karena hingga saat ini Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka. Untuk agenda selanjutnya akan dilakukan esok hari, yakni dengan agenda kesimpulan yang akan dilaksanakan sekira pada pukul 2 siang. Kembali ke Anda, Pram dan juga Syafa. Iya, terima kasih Amrina Rida langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat kembali bertugas. Trotoar sepanjang 50 meter yang sempat viral karena kerusakannya di Jalan Raya Sawangan Kota Depok hingga kini belum kunjung diperbaiki. Ya, akibatnya warga tidak bisa melintas. Sempat viral, kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu, kondisinya kini makin memprihatinkan. Kini kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran kali Angsana. Meski sudah ditutupi terpal dan dipasangi rambu peringatan, namun belum ada aktivitas perbaikan dari dinas terkait. Sebagai penanganan sementara, bagian bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk aliran kali Angsana. Kondisi ini membahaykan pejalan kaki. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipagar kayak kayu-kayu gitu, dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah. Kerusakan trotoar menjadi sorotan publik karena terjadi saat usia proyek baru sekitar 1 tahun. Warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan serta mendesak pemerintah segera lakukan perbaikan permanen. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana kekeringan mulai melanda Indonesia. Ya, ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang tenggelam muncul kembali. Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu.
Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karian. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, Peby Febrianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Hari Anak Nasional dimanfaatkan sebagai momen untuk meningkatkan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak. Ya, salah satunya melalui kegiatan yang memadukan edukasi gizi serta aktivitas kreatif. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Susu Tenggo Kido meluncurkan produk susu full cream dengan fresh milk tanpa tambahan gula. Peluncuran produk digelar di Tribeca Park, Central Park, Jakarta. Kegiatan ini dikemas dalam acara kreasi anak untuk negeri. Pengunjung mengikuti beragam kegiatan yang diselenggarakan panitia, mulai dari kuis susu Tenggo Kido, bagi-bagi susu, hingga mewarnai giant susu Tenggo Kido. Tak ketinggalan talk show yang disambut antusias para pengunjung. Kampanye bertajuk Temani Tumbuh Kembangnya, Rayakan Setiap Langkahnya, mengajak orang tua memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Orang tua juga diajak mendampingi anak ketika belajar, bermain, dan bertumbuh. Kampanye ini sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Karena itu, susu Tenggo Kido Full Cream hadir bagi anak-anak Indonesia. Kita menggunakan susu sapi segar, ya kita juga tanpa tambahan gula, yaitu kita tidak ada tambahan sukrosa, tapi memang di dalam susu itu ada laktosa, yaitu gula alami dalam susu yang memang sehat untuk anak. Nah di sini kita juga punya berbagai macam sumber vitamin yang memang cocok untuk pertumbuhan tubuh anak, mulai dari sumber protein, sumber kalsium, fosfor, dan berbagai macam vitamin dan mineral yang memang dibutuhkan oleh anak dalam makan gizi seimbang mereka. Yang dimaksud tidak ada tambahan gula itu adalah gula tambahan di luar yang ada dalam bahan pangan itu. Misalnya dalam buah-buahan, ya, dalam sayuran, dalam susu itu ada gula alami. Nah dalam susu khususnya namanya itu laktosa. Ya, dan itu hanya ada di dalam susu, tidak ada dalam lain. Melalui kampanye ini, Susu Tenggo Kido berharap kesadaran keluarga Indonesia terhadap pentingnya nutrisi untuk anak terus meningkat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran kembali melanda Yunani. Ya, api yang dipicu angin kencang melahap kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, barat Laut Athena, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan menyebar cepat di kawasan Porto Germeno, barat Laut Athena. Asap tebal membumbung tinggi, sementara helikopter pemadam berupaya menjatuhkan air untuk menahan penyebaran api. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi warga di sejumlah wilayah termasuk Porto Germeno dan Sata. Lebih dari 1.100 warga dievakuasi, termasuk wisatawan yang dipindahkan melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam dan 11 helikopter terus berupaya mengendalikan kebakaran. Kebakaran hutan juga terjadi di negara bagian Washington, Amerika Serikat, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Ya, sekitar 1.000 hektar lahan di kawasan barat laut Spokane, Washington terbakar. Asap tebal menyelimuti kawasan permukiman saat warga berupaya menyelamatkan rumah mereka sebelum mengungsi. Kebakaran yang bermula dari kawasan Old Hills Road ini menyebar cepat akibat angin kencang dan suhu tinggi. Pemerintah negara bagian Washington menetapkan status darurat kebakaran hutan, sementara Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan risiko penyebaran api. Pemirsa, puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, pemirsa, anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ais Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita iNews
dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Hairunisa. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral dengan kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Syafati Suryo. Dan saya Pram Senja, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد وانطلقوا من شارع الالتفافي المسمى شارع يتسار مكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية إلى حي العامري وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى وتدمير لبعض الممتلكات ولبعض المنازل قيد الإنشاء في محيط البلد. وكان في محاولة لاستفزاز المواطنين لجرهم الرد على الاشتباك بحماية قوات جيش الاحتلال. ومن ثم أهل البلد كما ترى بانتظار يعني ما سيحدث خلال الساعات القادمة ما بعد الدعوة اللي أطلقوها للقيام بحفل خاص لهم بالنسبة للقتلى اللي كانوا عندهم الأسبوع الماضي. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.